Kalau biasanya kita sering sharing tentang pupuk organik yang bersumber dari tanaman ataupun buah-buahan, nah pada video kali ini kita akan sharing ke teman-teman beberapa sumber yang bisa kita jadikan sebagai pupuk organik dan mungkin saja hal ini juga baru terpikirkan oleh kita semua. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam, walaupun di lahan yang sempit, dengan menggunakan berbagai macam metode. Karena berkebun secara organik, maka pada intinya adalah kita dapat memanfaatkan seluruh bahan-bahan yang ada di alam yang sudah disediakan secara alami. Seperti ketika kita membuat jadam. Nah, ketika pembuatan jadam, kita bisa menggunakan berbagai macam gulma. Kemudian juga ketika membuat ekoenzim, kita bisa memanfaatkan kulit buah dan juga sayur. Dan juga ketika kita mengkultur bakteri asam laktat menggunakan teknik KNF atau Korean Natural Farming, kita bisa menggunakan air cucian beras. Jadi, seluruh bahan-bahan yang sudah disediakan secara alami, kita bisa gunakan berkebun secara organik. Sumber-sumber yang bisa kita gunakan sebagai pupuk organik yang akan kita sharing pada video kali ini, yang pertama adalah tanah-tanah dari got. Pernahkah teman-teman memperhatikan bahwa ada tanaman-tanaman yang tumbuh begitu saja, bahkan di tembok-tembok dekat got, kemudian juga di sekitar tutup got seperti ini? Bahkan kalau teman-teman perhatikan, jika misalnya di tempat cucian piring teman-teman ada got, seringkali muncul tanaman-tanaman tidak terduga. Ini dapat diindikasikan sebagai potensi adanya nutrisi yang berlimpah di sekitar tanaman tersebut. Nah, untuk memanfaatkan tanah-tanah pada got ini, kita juga harus memilih got yang mana yang tanahnya bisa kita ambil. Karena tidak semua limbah rumah tangga itu ramah terhadap lingkungan. Kami sendiri biasa menggunakan sabun ekoenzim untuk kebutuhan sehari-hari. Dan jika teman-teman tertarik untuk membuat sabun ekoenzim, teman-teman nanti bisa klik langsung link yang muncul di pojok kanan atas. Kemudian, saluran got pencuci piring kami itu terpisah dari saluran-saluran lain yang mungkin mengandung limbah deterjen. Nah, itulah kenapa sangat sering kami menemukan tanaman-tanaman muncul tiba-tiba pada saluran got, khususnya cabai dan juga tomat. Mengingat pasti ada biji-biji cabai dan juga biji tomat yang ikut mengalir dan tertahan di sekitar dinding-dinding got. Tanah-tanah di got ini bisa kita katakan kompos yang terbentuk secara alami ya. Karena bagaimanapun got ini juga dilalui oleh air cucian beras, kemudian juga ekoenzim. Bisa juga ada sedikit sisa-sisa makanan yang lewat begitu saja, seperti misalnya nasi ataupun tulang, yang secara alamiah juga diurai oleh bakteri-bakteri menguntungkan, hingga terbentuk tanah yang nantinya kita bisa manfaatkan lagi untuk tanaman di kebun. Nah, saran kami untuk teman-teman, jika ingin menggunakan tanah-tanah di got ini sebagai pupuk organik untuk tanaman, sebaiknya pilihlah sumber got yang sekiranya sedikit atau bahkan tidak sama sekali dilalui oleh limbah-limbah yang berbahaya. Yang kedua adalah air cucian ikan. Kalau biasanya kita memanfaatkan air cucian beras, nah kali ini kita bisa memanfaatkan air cucian ikan sebagai pupuk organik untuk tanaman kita di kebun. Air cucian ikan yang dimaksudkan ini adalah air yang kita dapatkan dari proses mencuci ikan yang baru saja kita potong. Air cucian ikan ini memiliki berbagai macam unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Bahkan air cucian ikan juga mengandung protein serta karbohidrat, sehingga sangat cocok sekali untuk kita berikan kepada tanaman. Namun karena air cucian ikan ini baunya amis, kemudian juga lengket, jadi bisa saja air cucian ikan ini malah mengundang hama lain untuk datang ke tanaman. Sehingga teknik untuk penggunaan air cucian ikan sebagai pupuk organik cair akan sangat menentukan. Kami pribadi lebih menyarankan bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan air cucian ikan sebagai pupuk organik, sebaiknya menambahkan bahan lain yang mampu menutup aroma yang dihasilkan oleh air cucian ikan ini. Misalnya menggunakan serai ataupun bawang putih. Kemudian, jika teman-teman sudah terbiasa dan sangat mahir menggunakan air cucian ikan ini sebagai pupuk organik,
Teman-teman juga bisa hanya menggunakan air untuk mengencerkan air cucian ikan ini sehingga bisa langsung digunakan. Kalau kami pribadi, kami lebih suka untuk menambahkan bahan organik lain yang mampu menutup aroma dari air cucian ikan. Kemudian barulah kami menambahkan air hanya 2 kali lipat dari jumlah air cucian ikan yang kami peroleh. Nah, kalau teman-teman ingin mengencerkan saja tanpa menambahkan bahan organik lain untuk menutup aroma dari air cucian ikan, sebaiknya teman-teman menggunakan air sebanyak 5 hingga 10 kali lipat dari jumlah air cucian ikan yang teman-teman punya. Kemudian teman-teman bisa kocorkan ke tanaman sebanyak 100 hingga 250 ml per tanaman. Sumber yang ketiga adalah air hujan. Nah, sebagian orang tentu sudah tahu ya kalau air hujan itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk. Tapi selain itu, air hujan bisa kita manfaatkan untuk berkegiatan yang lain. Nah, salah satunya adalah untuk membuat PSB. Kita sudah sangat sering sekali sharing bagaimana cara membuat PSB, baik itu yang berwarna merah ataupun yang berwarna hijau. Nah, nanti teman-teman bisa langsung klik video yang muncul di pojok kanan atas ini. Nah, video ini adalah video tentang pembuatan PSB yang berwarna hijau. Pada deskripsinya teman-teman bisa cek karena kita sudah lampirkan bagaimana cara membuat PSB yang berwarna merah. Selain membuat PSB, kita juga dapat memanfaatkan air hujan ini untuk membuat larutan nutrisi AB Mix untuk teman-teman yang menggunakan sistem hidroponik di rumah. Kemudian, kegiatan lain yang memungkinkan kita menggunakan air hujan adalah membuat pupuk organik cair. Nah, selain menggunakan air yang bersumber dari PDAM, kemudian juga air yang bersumber dari air cucian beras, ataupun air kelapa, nah air hujan ini bisa kita manfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan pupuk organik cair jenis apapun itu. Selain dapat kita manfaatkan untuk tanaman di kebun, kita juga dapat memanfaatkan air hujan ini untuk beternak ikan. Baik itu beternak secara budik damber ataupun resirkulasi. Tapi tentu ya, ketika kita ingin menggunakan air hujan untuk kebutuhan kita memelihara ikan, tentu kita harus memberikan treatment yang sama ketika menggunakan air biasa, yaitu dengan membiarkan air terlebih dahulu selama beberapa hari. Nah, jika teman-teman menggunakan sistem resirkulasi, maka biarkan saja air bersirkulasi selama beberapa hari. Sedangkan jika teman-teman menggunakan teknik budik damber atau tanpa sirkulasi, teman-teman bisa cek video kami yang muncul di pojok kanan atas ini untuk mempersiapkan airnya. Nah, dengan menampung atau memiliki air hujan, kita sudah berkebun secara organik dan juga kita bisa mengirit tagihan air karena air hujan yang kita tampung bisa kita gunakan untuk menyiram tanaman di kebun. Jadi itu dia tadi ya teman-teman, 3 bahan yang bisa kita gunakan sebagai sumber pupuk untuk tanaman kita di kebun. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.